Tuhan di anime. Emang ada? Ada beberapa karakter yang diduga sebagai Tuhan di anime dengan bukti-bukti kuat yang aku bakal bahas sekarang di video ini. Tapi buat kalian yang belum subscribe atau baru dengan datang di channel ini, kalian bisa subscribe kalau kalian sudah menonton video ini sampai habis, dan bisa kalian share juga teman-teman kalian. Tapi sebelum itu aku gak bermaksud tujuan yang negatif, karena di sini aku hanya ngebahas karakter fiksi yang diduga sebagai Tuhan. Karena sebelumnya aku pernah membahas agama di anime. Ya, agamanya bukan agama yang kita di real life ini ya, tapi agama buatan di anime. Nah, sekarang kita bakal membahas beberapa karakter di anime yang diduga sebagai Tuhan, digadang-gadang sebagai Tuhan. Nah, sebelum aku bacot-bacot lagi, kita langsung aja bahas ya. Karakter yang pertama yang diduga sebagai Tuhan kita ada The Narrator. Di anime Space of Dandy adalah kehadiran yang unik dalam pertunjukan yang sangat esentrik. Dia biasanya suara tanpa tubuh, tetapi karakter menyadari kehadirannya dan kadang-kadang berbicara kembali padanya. Satu-satunya saat dia mengambil bentuk fisik itu sebagai alien chameleonian, mengubah bentuknya yang menyalin tubuh orang lain. Dalam episode A Race in Space in Dangerous, Baby mengungkapkan Dandy pada akhirnya akan menjadi seorang Buddha. Yang kedua ada Zeno. Jika bukan karena list 5 ini, di semua daftar yang aku bakal bahas karakternya, semua bisa didominasi oleh karakter dari franchise Dragon Ball. Lebih dari anime lainnya, seri Dragon Ball terkenal dengan tingkat kekuatan yang meningkat secara ekstrim. Siapa dewa terkuat di alam semesta ini? Dragon Ball Super. Anime Dragon Ball terbaru menjawab pertanyaan siapa yang terkuat di 12 alam semesta. Faktanya, ternyata dewa berpenampilan konyol ini pernah menjadi yang terkuat di 18 alam semesta, tetapi marah dan menghancurkan 6 di antaranya. Sementara sebagian besar karakter di Dragon Ball memamerkan kekuatan mereka dalam pertempuran, tanda paling nyata di status Zeno adalah tidak ada yang berani melawannya. Semua orang tahu Zeno bisa menghancurkan mereka dengan sekejap. Jadi Zeno puas hanya dengan mengatur turnamen dan menonton orang lain bertarung. Dalam multiverse yang dipenuhi dengan dewa-dewa yang mengesankan, Zeno terlihat tidak curiga. Tetapi untuk semua maksud dan tujuan dia adalah makhluk ilahi tertinggi. Faktanya dalam satu timeline masa depan, dia adalah satu-satunya dewa yang masih hidup. Dan bersama dengan Trunks dan Mai, satu-satunya periode makhluk yang masih hidup. Di list karakter yang ketiga kita ada Arceus. Zeno versus Arceus adalah salah satu pertempuran fantasi yang paling sering diusulkan di internet. Dewa paling kuat dari 2 serial anime yang paling populer secara internasional. Orang-orang memiliki pendapat yang sangat bersemangat tentang satu atau lain cara ini. Untuk mendukung Zeno, dia menguasai dan telah menghancurkan lebih banyak alam semesta daripada Arceus, yang hanya mengendalikan alam semesta Pokemon utama. Arceus bagaimanapun mengontrol lebih banyak dimensi daripada Zeno. Karena Arceus memiliki kekuatan atas lebih banyak dimensi. Kekuatan Arceus yang paling berguna dan keuntungan terbesar dari Zeno adalah kemampuan untuk mengontrol waktu itu sendiri. Zeno sendiri tidak memiliki kekuatan seperti itu dari waktu ke waktu, dan membutuhkan mesin waktu seperti orang lain melarikan diri dari garis waktu yang ditakdirkan. Bahkan jika Zeno memiliki akses ke mesin waktu dalam pertempuran, Arceus bisa menghentikan pergerakan mesin di ruang waktu. Di list karakter yang diduga sebagai Tuhan di nomor 2 kita ada Suzumiya. Bagaimana jika Tuhan adalah salah satu dari kita? Dalam The Melancholy of the Haruhi Suzumiya, Tuhan adalah seorang gadis SMA. Hanya saja dia tidak mengetahuinya. Haruhi Suzumiya menciptakan seluruh alam semesta sekitar 3 tahun yang lalu karena kebosanan belaka. Jika dia harus melawan dewa anime lain, dia akan menang hanya dengan keinginannya. Setiap keinginannya bahwa sadarnya menjadi kenyataan. Fenomena supernatural termasuk alien, ESP, dan perjalanan waktu ada karena dia menginginkannya. Paradoksnya dia tidak bisa mengetahui keajaiban yang dia ciptakan. Brigade SOS adalah tanggung jawab untuk menghiburnya.
Kebanyakan dari mereka juga kebetulan adalah makhluk gaib, tetapi tidak terlalu terhibur. Jangan sampai keseimbangan rapuh dunia mereka bisa terancam. Sampai hari ini masih ada orang yang bercanda atau tidak mencantumkan agama mereka sebagai haruhisme. Masuk ke list nomor 1, kita ada truth, atau bisa kita sebut sebagai kebenaran, memiliki banyak nama: Tuhan, dunia, alam semesta, semua satu, kamu. Sesuai dengan pandangan kritis Fullmetal Alchemist terhadap agama, kebenaran adalah visi Tuhan yang lebih abstrak dan kejam yang bahkan mungkin tidak pantas disebut demikian. Alkimia kan ada sangkut pautnya sama metafisika. Nah, jadi si truth atau si kebenaran ini kan makhluk metafisika yang muncul ketika seseorang mencoba transmutasi manusia. Nah, dia ini kerjaannya mengawasi apakah manusia melewati hukum alkimia atau tidak, melakukan pertukaran yang setara atau tidak. Nah, jadi dia ini sebenarnya hanya memainkan peran Tuhan, jadi bukan Tuhan beneran ya. Sumber yang aku ambil dari trivianya The Truth pertama dalam wawancara terakhir dengan penulis, Arakawa mengatakan kebenaran adalah versi kosong dari diri sendiri, sebagai semacam Tuhan internal, atau hati nurani, semacam negatif dari alkemis itu, yang melengkapi dirinya dengan teori yang diambil oleh sang alkemis setelah melihat kebenaran. Hasilnya bahwa The Truth itu bukan Tuhan, melainkan seperti penjaga. Maksud aku di sini tuh penjaga hukum alkimia, bukan Tuhan ya. Karena si Vetter aja mendasarkan bahwa The Truth berkonsepkan atas ironi dramatis. The Truth, baik dalam tindakannya, representasi visual dan tujuan yang dinyatakan adalah untuk menunjukkan bahwa mereka yang menyalahgunakan kekuatan besar mereka pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Jadi bisa ambil penilaian bahwa dia cuma penjaga hukum alkimia. Kedua, satu-satunya cara untuk mengalahkan kebenaran atau si truth ini adalah dengan berhenti mencoba menggunakan alkimia untuk memecahkan masalah. Seperti yang dikatakan Edward, siapa yang butuh alkimia? Ketika aku memiliki mereka, ya mereka itu teman seperti Alphonse dan lain-lain lah ya. Kalian juga tahu. The Truth memberi selamat kepada Edward atas jawabannya, menyatakan bahwa dia telah kalah darinya. Nah, berarti kekuasaan dia sebatas dalam lingkup alkimia bukan? Memang mungkin dia omniscience, tapi bukan berarti aksi itu menjadi kausalitas atau katalis kan? Nah, itulah dia tadi friends 5 karakter yang digadang-gadang sebagai Tuhan di dunia anime. Yang paling digadang-gadang, diklaim banget, yaitu si Truth. Dia yang paling digadang-gadang, diduga sebagai Tuhan di anime Fullmetal Alchemist. Ya padahal kenyataannya dia bukan Tuhan seperti yang aku jelaskan tadi. Oh ya, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa subscribe juga ya, karena itu juga nge-support aku untuk update terus setiap harinya. Walaupun begitu aku juga tetap update untuk video terbaru, oke? Buat kalian yang pengen request suatu video mengenai pembahasan karakter anime atau teori konspirasi, breakdown spoiler, bisa kalian request di kolom komentar. Akhir kata aku Ars Niki, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.